Itu saya mulai kenal pertama kali SMP kelas 2 itu udah mulai aktif. Pada waktu itu harganya masih murah ya. Pede aja sama orang lah gitulah. Mau buang air kecil ya, tapi pengen dibuang kayak susah banget. Keras banget nggak keluar cari uang kertas yang baru, mati kagak hidup kagak orang begitu mah. Kreatif, tapi kreatif yang negatif. Sedikit tinggal dusnya doang di rumah, membayarnya dengan badannya dia. Panik tuh bawahnya tuh, anggapannya sepi nih orang nih. Sampai pada waktu itu saya divonis mungkin umurnya udah nggak lama lagi pada waktu itu. Dan saya menjerit minta kesembuhan. Keluarga loh, wah kacau nih, gue udah kangen, kacau. Gua harus pulang. Ya paksain pulang ke rumah. Itu saya mulai kenal pertama kali SMP kelas 2. Gue minta lagi dong yang kayak kemarin obat, ya kan? Wah, nggak ada teman. Kalau mau di sini patungan belinya, ya kan? Nah, saya patungan tuh, memang pada waktu itu harganya masih murah ya. Satu bungkus lah. Satu bungkus isi 10. Kalau pil itu efeknya pede aja sama orang lah gitulah. Percaya diri aja lah gitu kan, ngomong kayaknya lancar aja, nggak tahu ada orang ngedenger kita kayak ngomong kayak gimana gitu. Nah kalau ganja efeknya ngantuk, berat, terus kemudian lapar, terus bawahnya orang ngomong apa kita anggap lucu aja, ketawa aja gitu kayak orang gila gitu efek-efeknya. Kalau putau itu awalnya kita play gitu, kayak santai, terus reaksinya itu biasanya tuh orang-orang begitu tuh kayaknya begini mulu nih, kayak ada aja tuh, kayak ada ya ulah tangannya, makanya diem lah kayak ngegaruk-garuk. Terus kadang-kadang dia berasa mau buang air kecil ya, tapi pengen dibuang kayak susah banget. Ngerasainnya ya dibilang mati segan hidup segan, mati kagak hidup kagak orang begitu. Istilahnya tuh didrak lah, kita kan cari uang kertas yang baru, saya kan yang baru kan licin itu, maunya 100 perakan kayak pokoknya uang kertas lah ya kan, baru digulung kayak apa ya, es dotan begitu, pakai timah aluminium foil. Kalau timah nggak ada, timah rokok pun bisa mentikletin dulu yang putihnya itu, taruh barang itu di atas, bawahnya pakai korek tuh, nyalain tuh, kita sedot tuh asapnya itu, awalnya gitu. Uang udah nggak ada ya kan, karena kan barang-barang yang itu kan yang saya dapat jual beli itu kan orangnya udah nggak kerja lagi, jadi otomatis kan pasokan saya kan nggak ada, dan saya masih udah kecanduan begitu, kerjaan nggak punya. Walaupun pada saat itu kalau saya lagi datang naginya, saya sempat ngamen sekedarnya doang, asal buat makan dan buat beli barang, udah dapat udah pulang. Ada apa ya Pak? Bapak bisa ke Gunung Agung nggak artinya? Oh bisa. Ternyata di sana si Herinya itu kan Heri Gemuruh tuh namanya, ngambil Al-Quran yang mahal punya, harga 200 lebih lah. Nah akhirnya saya ngegantiin untuk biar dia bebas, tebus. Nah sudah itu saya tanya kronologinya, ataunya dia Al-Quran dimasukin ke perut, dia kan lagi sakau, badannya kurus, nyelos, ketahuan. Waduh, kalau orang-orang pemakai itu sih orangnya sebenarnya kalau menurut saya kreatif, tapi kreatif yang negatif. Ya, pokoknya yang ada di otak orang pemakai itu biasanya tuh dua, duit sama barang. Duit sama barang artinya yang ada duit barang, gimana caranya gue dapat duit dan gimana caranya gue dapat barang. Walaupun uang kagak ada, segala cara dilakukan. Minimal jadi maling rumah, dia jual barang rumah lah, apalah. Sampai saya waktu itu
saya sempet sampai jual sendok makan sama warteg sekedar doang buat beli gituan. Yang parah mah teman saya, ibunya lagi masak, kompor gasnya dimatiin dijual. Parah tuh orang tuh. Kalau dibilang bahaya sih, memang narkoba itu bahaya banget. Sampai kan kalau seorang perempuan gitu ya kan, sampai kecanduan narkoba ya kan, umpamanya dia kecanduan kayak barang-barang bubuk ya, seperti lu tahu ya kan ya. Dia kalau lagi sakau, lagi nagih, terus pada saat dia sakau, dia nagih, dia nggak punya uang, dia kadang-kadang ada juga perempuan tuh yang berani membelinya dengan membayarnya dengan badannya dia. Bekasnya dulu sekarang udah hilang sih di sini kiri kanan gitu, hitam dulu sini. Kayak udah lama kali ya. Ini bekas-bekasnya masih ada tuh, yang bekas abses ini nih, yang jendol nih dikit nih. Kayaknya ada gak tuh? Abses. Kalau kata istilahnya abses karena yang kena bukan uratnya, kena dagingnya, di abses kayak apa, bengkak atau bengkakan daging itu abses. Di antara anggota tangan ini yang paling enak mati di sini sebenarnya nih. Sini paling enak. Kalau dia menjelang maghrib kan malam itu, panik tuh bawahnya tuh, anggapannya sepi nih orang nih gitu. Aduh, di rumah bengong sendiri. Walaupun ada orang dalam rumah kan kagak rame seperti luar rumah kan, paling orang-orang rumah aja ya kan, sepi. Bahkan takut banget dalam rumah gitu. Aduh, agak nih dalam hati nih. Kalau bicara sembuh, mungkin sebelumnya saya pernah berobat secara medis ya ke sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Timur. Rumah sakit itu saya waktu itu konsultasi sama dokter, dan juga dia selain dokter dia juga seorang psikiater gitu. Saya konsultasi sama dokter itu, dikasih resep ya kan, nebus resep. Nah, efek dari obatnya itu ada 3 obat itu kalau nggak salah yang saya tahu. Nah, efeknya pegal-pegal. Kalau kita udah mau lepas dari itu, biasanya badan pegel-pegel gitu, merentak gitu, pegel. Kalau orang kerja pegel wajar ya, karena kerja keluar tenaga. Ini kerja enggak banyak pegel-pegel aja. Berapa lama mungkin karena pengaruhnya saya pada waktu mungkin uang mungkin masih ada walaupun sedikit, dan juga bergaul juga masih sama teman-teman yang lama, ya obat ya makai, tetap makai. Pada waktu jalan terus makin kecanduan lagi, sampai saya berhenti berobat. Semoga saya hijrah kali ini, harus saya hijrah akhirnya ke rumah kakak saya di daerah Bandung. Sampai di Bandung itu kakak saya kaget menurut saya, karena badan saya kayak gimana ya, udah kurus, cekung, udah nggak kurus lah ibaratnya waktu itu ya kan. Memang sih kalau buat pecandu itu biasanya kan bawaannya kan gerah air panas gitu. Nah, kalau udara dingin itu setidaknya sedikitnya ngebantu lah, nggak terlalu panas gitu. Tetangga suka lihat dia jalan gitu kan, makin lama badannya makin habis gitu, sampai tinggal tulang, jalan juga nggak kuat. Udah deh pokoknya udah habis sama sekali deh badannya, nggak nyangka hidup. Udah ya besok mati kali nih, pikiran orang begitu. Ya udah tinggal selembar, udah tinggal tulang, udah nggak ada daging-dagingnya sama sekali. Jalannya juga udah kayak orang breakdance. Ya Allah, saya mau sembuh nih ya Allah, gimana caranya ya Allah. Saya berobat pernah tapi masih kena lagi gimana. Terserah ya Allah deh, gimana penting saya mau sehat, mau sembuh, mau berhenti dari segala-galanya gini nih, nggak mau kena lagi. Itu saya katakan walaupun dalam hati, dalam setiap saat itu, entah dalam lagi duduk, lagi tiduran, lagi berjalan, lagi kadang-kadang lagi ngobrol sama teman-teman juga, dalam hati saya menjerit minta kesembuhan. Pulang dari Bandung saya batuk rutin banget, batuk banget. Dari batuk itu saya sakit, tiba-tiba ngedrop langsung. Sampai waktu itu
almarhum bapak saya masih hidup ya, saya pernah ngomong sama bapak, sampai minta maaf sama orang tua. Seumur umur saya minta maaf sama orang tua, ngomong langsung itu. Ya Pak, saya minta maaf Pak kalau punya dosa selama ini saya orang tua keluarga, saya minta maaf Pak. Mungkin karena dia laki-laki, dia kuat kali ya, kan orang tua itu. Enggak, kamu bisa sembuh kok, kamu pasti sembuh kok. Saya ingat sama Roto saya gitu, kamu sembuh, berarti semangat hidup, semangat sampai begitunya tuh. Saya berarti udah pada waktu saya udah minta izin, mungkin mau meninggalkan orang tua kali. Pak, saya minta maaf Pak, gini karena kondisi saya kan udah lemah banget waktu itu kan. Roto menjawab, enggak, kamu harus semangat, kamu pasti sembuh kok, kamu pasti sembuh. Alhamdulillah saya sembuh. Walaupun dalam masa penyembuhan itu tuh dari mulai sakit sampai kesembuhnya itu, aduh, apa ya, kalau dibilang menderita ya cukup menderita kali ya. Mungkin ada 3 bulan kali saya menderita tuh untuk menahan rasa itu tuh, rasa keinginan untuk itu. Sampai pada waktu itu saya divonis mungkin umurnya udah nggak lama lagi pada waktu itu. Sampai tetangga-tetangga saya, ya kan, pada datang. Celananya udah bekas darah, baju udah kumel. Kadang-kadang juga dia lapar makan yang bekas sisa orang makan. Semenjak itu tuh terus hampir sebulan, nah dia jatuh sakit. Langsung anak-anak tuh udah, anak-anak sini ya, anak-anak sekitar rumah jengukin dia, udah di ngajiin, udah di ya pokok baca-baca Yasin atau apalah gitu. Udah pokoknya badannya udah sama kayak kasur deh, balik gitu, rata, udah kurus bener. Nah sejak itu anak-anak kolektif patungan buat bawa ke rumah sakit Baladewa. Rumah sakit Baladewa tuh rumah sakit paru-paru. Ternyata dia emang kena juga paru-parunya. Karena dia udah napasnya udah tinggal di leher. Jadi kalau kata orang tuh udah tinggal ditariknya doang tuh nyawanya. Hanya dilemparin tasbih deh sama saudaranya yang ustad. Obatnya cuma tasbih. Tuh kalau emang lo mau sadar, insaf. Yang coba-cobalah pakai barang-barang gituan, karena sama sekali sedikit pun nggak ada gunanya gitu. Merusak badan, merusak segala-galanya, ya merusak badan, merusak keluarga, segala-galanya merusak itu, nggak ada guna sama sekali gitu. Dan juga bagi orang yang memang udah kecanduan, kalau dia mau sembuh, tolong pihak keluarga jangan menjauhkan. Justru kalau makin dijauhkan sama keluarga, orang-orang itu makin depresi, makin putus asa. Malah orang-orang seperti itu harus didekatkan dengan keluarga, diajak apa ya, ngobrol dari ke hati ke hati, jadi orang itu merasa tenang gitu. Yang utama niat, dan yang keduanya dia ibadah gitu. Mungkin perantaranya saya semua itu ya karena saya sakit, ya kan, sakit otomatis saya nggak make, dan ada niat untuk sembuh. Sampai sekarang udah nggak mau kenal lagi nama barang-barang seperti itulah, ojek online gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sampai saya bisa apa ya, bisa berkeluarga, bisa menghidupi keluarga saya, walaupun ya istilah saya timbang buat makan aja mah ketemu lah buat keluarga gitu. Alhamdulillah sih gitu. Sampai anak mulai mau sekolah lagi sekarang ya kan, SD mulai mau masuk sekolah kelas 1. Yang pertama intinya saya udah bebas dari narkoba, keduanya mulai menata hidup baru lagi ke depannya untuk masa depan yang lebih baik lagi.